Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Ananda dari Universitas Potensi Utama, Fakultas Psikologi. Di sore hari ini saya ingin mewawancarai kerabat atau teman kerja saya yang bernama Pak Rum. Kalau boleh tahu Pak, di mana Bapak bekerja? Saya bekerja di PT Otani, industri bergerak di bidang plastik. Posisi jabatan Bapak sekarang sebagai apa? Jabatan saya selama ini sebagai staf pendukung IT. Kira-kira Bapak di PT Otani sudah berapa lama bekerja? Hampir 12 tahun. Kan selama 12 tahun, kira-kira hal-hal apa aja sih yang membuat Bapak nyaman bekerja di PT tersebut? Faktor kenyamanan itu kan banyak, tapi untuk saya yang penting itu karena saya bekerja di bidang teknis, itu peralatan harus lengkap. Kemudian Pak? Kita juga kalau kita berangkat akses, maksudnya dari rumah ke kantor kita itu lancar, dalam artian jarak kerja kita tidak jauh dari rumah, dari pabrik. Yang ketiga, yang lebih penting itu jika ada satu permasalahan itu terpecahkan. Oke. Terus bagaimana nih sih tips membuat kerja kita tuh jadi nyaman gitu Pak? Boleh nggak kasih tahu? Nah, kita bekerja untuk kenyamanan itu kan, dalam pekerjaan itu kan ada, dalam pekerjaan berarti kan ada kerjaan, berarti kan ada kerjaan, ada ilmu kita. Satu pekerjaan itu harus selesai dengan ilmu kita, maksudnya apa ya, gimana bahasanya, kita menguasai pekerjaan kita gitu. Dengan ilmu kita menguasai pekerjaan kita. Ada nggak sih Pak yang membuat Bapak nggak nyaman di perusahaan ini? Nyaman nggak nyaman itu kan akibat. Jadi kita selalu kalau kita bekerja itu pasti ada yang membuat tidak nyaman, tapi kan kita bisa mencegah itu. Oke. Kan selama 12 tahun nih Bapak kerja di Otani, motivasi Bapak bekerja selama ini apa gitu Pak? Yang buat Bapak semangat gitu? Dalam satu perusahaan pasti motivasi itu, yang memotivasi kita itu bekerja dengan baik itu peraturan perusahaan yang baik, peraturan perusahaan yang jelas, dan teman-teman kerja, rekan-rekan kerja yang baik. Itu juga motivasi. Oke lah Pak, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Jawaban Bapak itu bermanfaat untuk kami semua yang lagi bekerja sambil kuliah. Mungkin itu saja yang bisa saya pertanyakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Regina. Saya mahasiswa semester 3 Psikologi di Universitas Potensi Utama Medan. Saya akan mewawancarai narasumber saya yang saat ini bekerja di bidang retail. Baik, selamat siang. Saya saat ini sedang bersama narasumber saya. Halo Kak, selamat siang Kak. Bisa diperkenalkan Kak, nama Kak siapa? Nama saya Tasya Kak. Saya bekerja di butik Janda. Di jalan Parapat. Ya, dekat Tamrin Kak. Udah berapa lama Kak Tasya kerja di butik Diandra? Kurang lebih udah 1,5 tahun. 1,5 tahun. Kak, aku mau nanya nih, menurut kakak apa sih yang bikin kakak itu puas untuk bekerja di butik Diandra? Menurut saya gajinya udah mencukupi Kak, dan teman-teman juga pada kooperatif sama saya. Kakak, kalau boleh tahu kuliah? Kuliah. Apa sih Kak yang bikin kakak itu mau bertahan untuk bekerja di butik Diandra? Karena bidang ini relevan dengan saya dan saya enjoy melakukannya. Kakak ini gajinya kalau boleh tahu di angka berapa ya Kak? Kurang lebih 2,2 juta. Sekitaran Ya, sekitar segitu lah. Sekitaran 2,2 juta. Jam kerjanya gimana Kak? Kalau saya jam 1 sampai jam 7 malam
tahu gimana ya hubungan kakak dengan atasan kakak? Alhamdulillah baik-baik saja Kak, dan saya tidak tertekan bekerja di sini sejauh ini ya. Ya udah kak, terima kasih ya kak atas waktunya. Perkenalkan Bang, nama saya Elvira Damayanti. Saya ingin mewawancarai Abang seputar dengan tekanan kerja. Sebelum saya masuk pada pertanyaan, saya ingin Abang memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Alif Alazmi. Sekarang saya bekerja di PT Telkom Indonesia. Posisi saya sebagai housekeeping. Sudah berapa lama Bang di PT Telkom Indonesia? Saya mulai bekerja di sini tahun 2020 bulan 4. Jadi udah sekitar 2 tahun lebih, kurang lebih. Selama 2 tahun lebih ya tadi. Ada nggak Abang ngerasai tekanan kerja? Kalau untuk tekanan kerja, sebenarnya di perusahaan manapun kita bekerja pasti ada tekanan kerja. Jadi untuk 2 tahun lebih yang saya jalani di perusahaan ini, tekanan kerja itu contohnya ya kita tuh harus begini, kita nih harus begitu gitu kan. Jadi harus ada SOP, peraturan dari perusahaan yang harus kita jalani, harus kita laksanakan. Jadi itu nggak boleh dilanggar. Itu juga salah satu dari tekanan kerja. Contohnya kita mengerjakan suatu hal, contohnya itu di posisi saya kan skipping. Contohnya saya mengelap meja nih, ya itu harus benar-benar bersih. Jadi nggak bisa meninggalkan debu atau bekas lapan gitu, nggak bisa. Pernah nggak Abang dapat komplain tentang SOP yang Abang jalanin? Kayak contoh tadi kan Abang bilang nggak boleh mengelap meja, meninggalkan debu gitu. Pastinya pernah saya alami komplain dari leader, dari pegawai. Waktu itu saya mengelap meja itu kurang bersih, jadi masih meninggalkan debu, kotoran, atau mungkin lap saya ini meninggalkan jejak di meja itu. Jadi itulah komplainnya. Baru itu. Komplainannya itu berupa apa Bang gitu? Teguran kah? Untuk yang saya jalani sih baru teguran. Cuman kalau untuk komplain pastikan kita punya sanksi. Sanksi pertama. Jadi itu ada tahapan-tahapannya. Bukan satu kali komplain itu langsung keluar SP1 gitu, bukan. Jadi masih ada teguran dari leader gitu. Jadi nggak langsung di kasus naikkan ke atas. Tadi kan Abang pernah nih dapat komplain gitu kan. Nah, ngaruh nggak gitu ke kondisi psikologis Abang? Entah Abang ngerasa kayak emosi kah atau sedih gitu? Kalau saya lebih ke emosional, karena kan yang mengkomplain juga laki-laki, terus umurnya nggak jauh-jauh kali dari saya gitu kan. Jadi sebenarnya tergantung cara leader itu mengkomplain ke saya. Terus Abang pernah nggak ngedapetin tekanan gitu dari leader? Pernah. Setelah saya melakukan kesalahan, saya ditegur leader. Nah, besoknya itu saya ngerasa kerja lebih ditekan sama dia gitu kan. Cuman karena satu kesalahan. Jadi kalau untuk itu saya pernah ngerasa tertekan. Dari tekanan itu, maksudnya kan tadi ada komplain, terus Abang kan harus mengoptimalkan nih kerjanya gitu. Apa gitu yang diminta dari si leader ini supaya kejadian yang komplain sebelumnya itu nggak terulang lagi gitu? Leader cuman bilang, tolonglah tingkatkan kinerjamu, jangan ulangi kesalahan yang sama, jangan buat kesalahan yang fatal, perbaiki cara kerjamu. Itu yang dibilang leader ke saya. Nggak ada sih, selama 2 tahun lebih ini nggak ada, baru itu aja. Oke, kasih banyak ya Bang.